Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Adin Andrianto, tentunya di segmen misteri. Jadi pada video kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita horor yang dialami oleh seorang wanita yang bernama Tuti. Dia mengalami kejadian horor ini saat ada di kosnya. Dia adalah seorang guru yang sebatang kara pindah ke Jakarta. Jadi dia mengajar dan dia ngekos gitu. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja lah, ini dia ceritanya. Setelah lulus kuliah, si Tutut ini mendapatkan tawaran untuk mengajar di sebuah sekolah swasta di Jakarta. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, Tuti pun langsung menerima tawaran tersebut. Dengan bermodal nekat, Tuti pun berangkat ke Jakarta. Tak ada seorang pun yang dia kenal, kecuali kepala sekolah itu pun kenalnya cuma dari HP. Singkat cerita, akhirnya Tuti pun sampai ke Jakarta. Dia langsung menuju ke sekolah yang akan dia tempati untuk mengajar itu. Sampai di sana semua diurus oleh kepala sekolahnya, termasuk di mana ia akan ngekos. Jadi setelah sampai di Jakarta, dia langsung menuju ke sekolah yang akan dia tempati untuk dia mengajar murid-murid di sana. Jadi untungnya kepala sekolahnya ini baik. Jadi semua itu diurus oleh kepala sekolahnya, dan bahkan tempat-tempat kosnya pun kepala sekolahnya yang mengurusnya. Rumah kos yang Tuti tempati itu adalah milik seorang pensiunan polisi, namanya Pak Sandiman. Rumah kos khusus perempuan itu terdiri dari beberapa kamar. Oh, jadi kos-kosannya ini memang khusus perempuan. Jadi nggak ada laki-laki yang ngekos di situ. Kan ada tuh biasanya kos khusus cewek, khusus cowok. Jadi kebetulan karena Tuti cewek ya kan, jadi ditaruh di kos yang khusus cewek atau khusus perempuan. Ada 5 orang saat itu yang ngekos di situ, yang kesemuanya itu bekerja. Namun dari kesemuanya hanya Tuti lah yang menjadi seorang guru. Sehingga hanya dia yang bisa pulang lebih awal setiap harinya dibandingkan teman-temannya yang lain. Biasanya teman-temannya ini pulangnya itu hingga sampai larut malam, karena guru ya mungkin hanya setengah hari ataupun sore. By the way, kamar yang ditempati Tutu ini dia nggak sendirian, jadi ini berdua bersama temannya yang bernama Uwis. Ya, kita panggil aja Uwis. Berbeda dari yang lain, kamar yang bersebelahan itu awalnya ada 3 kamar yang disekat dengan papan triplek, yang kemudian dijadikan 2 kamar saja. Jadi memang kamarnya Tuti dan Uwis ini berbeda ya. Dia ini awalnya 3 kamar, kemudian direnovasi lah menjadi 2 kamar saja, hanya disekat dengan triplek. Jadi karena kamar 3 dijadikan 2 kamar, akhirnya pun luas kamar itu menjadi 1,5 kamar. Jadi lebih luas daripada kamar-kamar lainnya. Jadi memang agak lain lah kamar si Tuti dan si Uwis ini. Singkat cerita, pada suatu siang Tuti pun pulang dari sekolah dan dia segera mandi, bersiap untuk sholat zuhur. Namun ketika dia masuk kamar, Tuti merasakan ada hawa yang kurang enak. Dia berusaha untuk tetap tenang. Ya, meski siang hari tempat kos itu terasa sepi karena semua pergi dan hanya Tuti aja yang ada di kos. Jadi suatu ketika si Tuti ini pengen sholat dan dia merasakan ada hawa yang sangat aneh, tapi Tuti ini tetap berusaha tenang. Dia nggak mau memikirkan hal aneh-aneh. Saat sholat, ketika posisi sujud tiba-tiba Tuti merasakan ada dorongan yang kuat untuk memaksanya melihat ke bawah di tempat tidurnya. Dan kalian tahu apa yang ia lihat? Betapa kagetnya Tuti saat dia melihat ke bawah. Dia melihat ada onggokan berwarna hitam. Jadi kayak tumpuan gitu ya, tapi tak tumpuan apalah. Mirip dengan rumput laut yang berbau amis. Jadi bentuknya ini kayak rumput laut tapi baunya ini amis. Seketika itu Tuti langsung terlonjak. Setelah menenangkan diri, si Tuti ini coba melongok ke bawah tempat tidur. Tapi onggokan itu udah nggak ada. Jadi tumpuan yang kayak rumput laut yang bau amis itu tiba-tiba itu udah nggak ada setelah Tuti lihat lagi. Namun kejadian ini terus berulang selama 3 hari selama Tuti ini sholat. Jadi 3 hari berturut-turut Tuti itu mengalami hal seperti itu. Dia melihat ada onggokan ya, kayak tumpuan lah itu, tapi bentuknya seperti rumput laut, namun baunya ini amis. Jadi kayak gimana ya, Tuti ini diteror selama 3 hari. Dan pada hari ketiga, malam harinya saat Tuti tidur, ia bermimpi melihat seorang wanita dengan rambut acak-acakan dan sedang mengamuk. Pas malam ketiga dia ini tiba-tiba mimpi, dia melihat di dalam mimpinya itu, dia melihat ada seorang wanita dengan rambut acak-acakan. Dia ini kayak lagi ngamuk-ngamuk gitu. Dan gak hanya ngamuk-ngamuk dan marah-marah ya. Jadi wanita ini yang di dalam mimpinya Tuti ini menunjuk-nunjuk ke arah tempat tidur, ke arah kasur yang ditempati Tuti itu. Masih di dalam mimpinya ini, betapa kagetnya Tuti saat dia melihat kasur yang dia tempati itu penuh dengan darah. Jadi kasur yang ditunjuk oleh wanita yang rambutnya acak-acakan sambil marah-marah tadi itu, ternyata di atas kasurnya itu banyak sekali darah. Akhirnya Tuti pun terbangun dengan rasa yang sangat ketakutan. Ya siapa yang nggak takut ya kan, mimpi kayak gitu. Ada wanita ya nggak jelas, kita nggak kenal. Tiba-tiba dia tuh ngamuk dan nunjuk-nunjuk ke arah kasur yang ditempati Tuti itu. Jadi kalau kita sendiri ngalami gimana ya?
kita lagi tidur ngimpi kayak gitu, nunjuk-nunjuk kasur yang kita tempati buat tidur. Ya pasti serem kali ya kan. Keesokan harinya pun Tuti masih merasa takut, namun dia bercerita kepada teman-temannya semua kejadian yang dia alami termasuk mimpinya itu. Karena dia takut dan gak mau mendem perasaan itu sendirian, di akhirnya pun dia cerita ke teman-temannya ini. Dan dari sinilah si Tuti tahu bahwa ternyata kamar yang 1,5 yang ia tempati itu, dulunya yang bagian tengah itu pernah ada seorang wanita yang meninggal karena gantung diri. Jadi kan kalian tahu ya, kamarnya Tuti dan Uwis ini tadi kan harusnya 3 kamar nih, tapi disekat-sekat, dipersempit lah mungkin di bagian tengahnya. Jadi kayak lebar kamarnya itu jadi 1,5 Ternyata yang di tengahnya itu adalah pernah terjadi kejadian ada seorang wanita yang ngekos di situ, mungkin ya itu gantung diri. Dia itu bunuh diri dan gantung diri. Mungkin wanita yang dimimpinya Tuti itu adalah sosok wanita tersebut. Aduh, apa ini? Pokoknya cerita-cerita gantung diri gini agak takut juga aku, soalnya ngeri gitu ya kan. Udah bekas tempat gantung diri kita tempati tidur pula kan gitu. Memang disekat sih, cuman sebelahan kebatasan triplek gitu aja. Oke, mungkin itu udah cerita horor kita kali ini dan kita akan bertemu di cerita horor selanjutnya. Dan sampai jumpa.